Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah renungan malam hari ini bersama Pendeta Sabta Baralaska Utama Siagian. Kiranya melalui renungan ini, Bapak Ibu semakin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Mari kita dengarkan dan saksikan renungan malam hari ini. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu dalam renungan malam pada hari ini dan kita bersyukur atas anugerah kebaikan Tuhan kita masih ada. Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita mau berbicara tentang jangan berbuat jahat. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam renungan singkat pada hari ini, mari kita ambil waktu untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kejahatan itu ada dalam perjalanan hidup kita. Kalau kita menyaksikan tontonan televisi, berita-berita tentang kejahatan begitu banyak. Sama halnya ketika kita membaca koran, mendengarkan di radio, maupun juga di medsos. Begitu banyak kejahatan yang beragam macamnya dan dalam bentuk yang berbeda-beda. Artinya, kalau sudah kita saksikan itu, kita diingatkan untuk tidak terhisap dan tidak berbuat jahat. Pada hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kita diingatkan kembali sesuai dengan tema kita pada hari ini, jangan berbuat jahat. Mari kita lihat dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga, saya akan membacakannya demikian. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, dan tidak suka yang baik. Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam 2 Timotius 3, ayat 2 dan ayat yang ketiga, jelas inilah gambaran orang yang jahat itu. Seperti apa Bapak Ibu saudara-saudara? Dia mencintai diri sendiri. Keegoannya lebih besar. Egois. Selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ciri-ciri orang yang jahat itu adalah dia sangat mencintai uang. Dia mau melakukan segala sesuatu dengan menghalalkan segala cara, termasuk tindakan yang jahat, untuk menjadi hamba uang. Uang itu penting bagi kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Tapi uang bukan segala-galanya. Kita juga pusing kalau tidak punya uang. Tapi uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Selanjutnya, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mereka akan membual, suka berbohong. Kalau ada aksen Medan, ini disebut dengan tipsani. Apa itu tipsani? Tipu sana, tipu sini. Tanpa ada rasa kepekaan. Ini ciri-ciri orang jahat, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Dan selanjutnya, ciri orang jahat di sini adalah dia menyombongkan diri. Sombong, angkuh, merasa hebat. Kalau kita bertanya siapakah kita ini? Karena keselamatan itu adalah anugerah. Merupakan kebaikan dari Tuhan Yesus saja. Dan orang yang hidupnya penuh dengan kejahatan adalah dia suka memfitnah. Fitnah lebih kejam daripada tidak memfitnah. Bukan itu yang saya maksud. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ibu Bapak, saudara-saudaraku, kalau kita bisa melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan, saling memfitnah, saling menjegal, saling menghancurkan. Sesungguhnya orang Kristen tidak hidup dalam fitnah-memfitnah, tapi hidup dalam kasih, hidup dalam pengampunan, hidup bertenggang rasa.
Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang yang jahat itu selalu memberontak. Tidak taat pada konstitusi. Tidak taat pada aturan yang sudah ditetapkan bersama. Maunya tampil beda supaya kelihatan lebih hebat. Orang yang jahat adalah tidak pernah mampu berterima kasih. Pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudaraku kita diingatkan. Siapapun kita yang mengikuti program ini. Mari kita jauhkan kejahatan. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudaraku? Karena orang jahat akan menerima penderitaan dan kesesakan. Itu akibat. Kalau kita mengatakan, Pak Pendeta saya sudah berbuat jahat, orang ada yang tahu. Ingatlah Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha hadir, Tuhan tidak pernah tidur karena Dia selalu ada. Apa yang kalian lakukan suatu yang jahat, pasti suatu saat akan ketahuan. Tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bila kita sudah terlanjur berbuat jahat, bertobatlah, kembalilah kepada jalan yang benar, kembalilah kepada Tuhan, berbuatlah baik, saling mengasihi. Itu yang disebut orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Biarlah renungan kita pada hari ini menguatkan kita untuk menjauhkan tindakan-tindakan jahat. Dan yang kita lakukan sebagai orang-orang Kristen apa? Mengasihi, mengampuni, jauhkan diri dari memfitnah, menjelek-jelekan orang. Kiranya damai sejahtera sukacita menyertai kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Demikian tadi renungan malam yang disampaikan oleh hambanya, Pendeta Sabta Baralaska Utama Siagian. Kiranya oleh tuntunan Roh Kudus, kita dapat memaknai dan melakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Selamat malam, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.